Halo semua, kembali lagi di Maminelo Posting. Kali ini kita bakal membahas satu topik yang sering muncul di media sosial. Dan ini juga sering banget nongol di TV-TV ya, kalau misalkan ada orang yang mau nuntut seseorang gitu loh. Kalau misalkan dia dihina di Facebook, di Twitter gitu. Nah, dari situ udah ketahuan kan kita bahasannya. Kita akan membahas tentang pencemaran nama baik. Nah, kalian pasti penasaran dong, pencemaran nama baik ini apa aja sih yang menjadi perbuatan pencemaran nama baik itu? Dan ini yang kemarin-kemarin nih, banyak banget yang nyaranin nih, yang undang-undang ITE nih. Kali ini aku bakal bahas UU ITE. Nah, kali ini aku bakal memberikan tentang penjelasan sedikit singkat mengenai apa sih tentang pencemaran nama baik itu. Penasaran bukan? Kalian bisa cek berikut ini. Oke, di sini kalian kira-kira udah ada gambaran belum sebelumnya tentang apa sih itu perbuatan pencemaran nama baik? Jadi kalian pasti udah sering lah ya lihat di berita-berita kayak si A dituduh melakukan pencemaran nama baik, si B ditangkap karena tuduhan penghinaan. Itu masuk loh tentang pencemaran nama baik. Dan pencemaran nama baik ini kan kita tahu ya, itu ada di Undang-Undang ITE yang dimana itu mengatur tentang tata cara di internet begitu. Dan platform yang paling sering ya itu kan di media sosial, karena istilah kan media sosial, siapa sih yang nggak main media sosial kayak Facebook, Twitter dan segala-galanya kan, itu kan semua orang main gitu loh. Dan seringkali ada yang kurang bijak sih dalam bermedia sosial, dan itu akhirnya dia bisa jadi kesandung dan bisa dilaporkan ke polisi atas pencemaran nama baik. Nah, kira-kira pencemaran nama baik itu apa sih? Istilah pencemaran nama baik itu muncul dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Ini dari istilah pencemaran sendiri, sebenarnya nama pencemaran itu udah ada dalam kitab undang-undang hukum pidana, tapi pencemaran nama baik itu ada di undang-undang ITE. Dalam penjelasannya sendiri, penjelasan undang-undang ITE pasal 27 ini, dia menjelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pencemaran dan fitnah yang ada dalam KUHP. Jadi perbuatan pencemaran nama baik itu sama dengan perbuatan pencemaran dan fitnah dalam KUHP. Ini ada di bab 16 tentang penghinaan, di pasal 310 sampai pasal 321. Itu kalian kalau misalkan mau baca ya, itu ada di kitab undang-undang hukum pidana. Makanya seringkali dalam berita itu dia disandingkan gitu loh. Misalkan kayak kiri Undang-Undang ITE, sebelah kanannya KUHP, itu sering berdampingan kan ya, alasannya begitu. Nah, apabila dibagi ya dari beberapa pasal tersebut, kita bisa simpulkan ada 6 jenis perbuatan yang termasuk dalam pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik itu kita lihat ada pencemaran penistaannya sendiri, ini pokoknya ya. Terus pencemaran tertulis. Pencemaran tertulis ini bisa dibilang kayak pencemaran atau penistaan yang dilakukan secara tertulis, baik dalam via tulisan kayak status Facebook atau status Twitter gitu, atau kayak kayak bikin meme gitu dalam gambar, itu juga termasuk dalam pencemaran tertulis. Kemudian fitnah. Nah, kalau fitnah ini simpel banget nih. Ini kayak dia ini nuduhin perbuatan yang dia nggak ngelakuin begitu. Apabila misalkan perbuatan dituduhkan itu nggak benar, maka itu bisa dimasukkan sebagai fitnah. Ini aku tulis ya, angka-angka di bawah ini merupakan pasal-pasal yang jadi dasar hukumnya dalam KUHP begitu. Kemudian keempat, penghinaan ringan. Penghinaan ringan ini dapat berupa kayak dia ngelakuin ngomong kasar ke seseorang itu di jalan. Nah, itu bisa tuh penghinaan ringan tuh. Kemudian pengaduan fitnah. Ini mungkin orang-orang nggak gitu familiar ya, apa sih itu pengaduan fitnah.
Pengaduan fitnah itu jadi kayak contohnya kita nuduhin seseorang ngelakuin sesuatu gitu ke atasan atau bosnya atau ke pejabat tinggi bahwa dia ngelakuin sesuatu padahal aslinya enggak. Itu namanya pengaduan fitnah. Pengaduan fitnah ini bisa berupa surat juga ya. Jadi misalkan kita nulis surat nih, nuduhin ini orang ngelakuin sesuatu padahal enggak, terus dikirim ke pejabat yang berwenang. Itu sudah termasuk pengaduan fitnah. Kemudian yang terakhir adalah persangkaan palsu. Persangkaan palsu ini bisa dibilang kayak dia nuduh orang juga ya, nuduh orang melakukan suatu perbuatan padahal dia itu enggak. Tapi dalam konteksnya begini, misalkan contohnya kayak seseorang ngeburu nih, nusuk. Nah, pelakunya itu kan udah ngebunuh orang, akhirnya pisaunya dicabut, terus dia simpan lagi. Nah, dia mikir, ini saya mau menuduh agar tetangga saya yang kena. Akhirnya dia ngambil pisau di pisau tetangganya, terus ditusukin ke mayat korbannya gitu loh, biar supaya dia tertuduh. Itu contoh sih ya, kayak kan istilahnya prasangka palsu ini nggak perlu pembunuhan, bisa aja kayak pokoknya pada intinya dia nuduhin orang ini ngelakuin suatu perbuatan begitu loh, yang benar-benar terjadi, kayak dia ngelakuin kejahatan gitu, biar pokoknya supaya orang itu terlihat bersalah padahal enggak. Ini kayak kasus-kasusnya S attorney ya. Istilahnya kayak dia nuduh kalau misalkan si klien kita yang bersalah padahal bukan dia. ini prasangka palsu ini S attorney banget. Oke. Nah, segitu aja sih kira-kira tentang yang termasuk pencemaran nama baik. Aku mikir juga sih ini sebenarnya lumayan singkat ya. Aku awalnya mikir ini topik bakal lumayan panjang nih, ternyata enggak juga. Ternyata lumayan pendek, dan istilahnya dengan penjelasan begini udah clear kan ya. Mungkin kalau misalkan kalian nggak clear, mungkin kalian bisa komen juga soal perbuatan ini di komentar di bawah. Kemudian kalau misalkan kalian punya ide tentang Naminello posting berikutnya, kalian bisa tulis di Google Form di bawah ini. Kalian buka Google Formnya, terus tulis sama nama kalian, biar nanti kalau misalkan ide kalian menarik dan bisa dibahas, dan sebelumnya belum pernah dibahas, aku bakal bacain yang ngirim juga siapa. Begitu. Overall untuk topik kali ini cukup sampai di sini sih ya, tentang pencemaran nama baik. Mungkin kalau misalkan kalian menganggap video ini berguna, kalian bisa like, sama kalau misalkan kalian ingin tahu kapan sih kalau misalkan ada aku upload video lainnya, kalian bisa subscribe juga. Kemudian kalau misalkan kalian mau lihat Naminello posting sebelumnya, kalian bisa lihat di playlist di sini. Dan untuk semua yang udah datang, terima kasih banget. Semoga ilmu yang aku berikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Sampai jumpa lagi di Naminello posting berikutnya. Dadah.